أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ada kaidah-kaidah sekarang itu, kalau nggak ada contoh dari Nabi, berarti bid'ah. Yang nggak ada contohnya bid'ah. Dari mana Anda belajar kaidah itu? Apa semua yang nggak ada contoh itu bid'ah? Tidak. Nanti ada ukuran dalil. Ada dalil, ada contoh sempurna. Ada dalil, contoh sementara. Ada dalil, contohnya nggak ada. Ada dalil samar, jangankan contoh, dalilnya pun samar. Ada 4 kategori. Ya, sepanjang dalilnya ada, contoh nggak ada, nggak harus divonis bid'ah dulu. Sepanjang tidak dicontohkan, digali. Kenapa nggak ada contohnya? Tapi dalilnya ada. Kan sering saya contohkan. Makan daging dob, nggak ada contohnya. Zakat pakai beras, nggak ada contohnya. Contoh dari Nabi, zakatnya pakai kurma. Zakatnya pakai gandum. Berarti antum yang zakat pakai beras itu bid'ah semua. Ya, tidak. Merumuskan ilmu itu nggak begitu. Ada kaidah-kaidahnya, ada dasarnya. Kalau belum dasar ini belum paham, jangan bicara. Itu yang berbahaya nantinya. Ya, jelas ya? Apalagi menafsir ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Itu yang fatal. Ada tauhid, ada akhlak, ada fikih, ada tasawuf. Anda memandang fikih pakai tauhid yang nggak nyambung. Nggak akan nyambung. Ya, apa hukumnya? Kemudian, misal, apa hukumnya saya pengajian di Monas misalnya? Ya, mau pengajian di Monas tapi dinilai dengan hukum tauhid yang nggak nyambung. Tauhid itu hukumnya hukum akidah. Hukum akidah nggak bisa dipakai menafsirkan fikih. Akidah itu hitam putih. Hitam putih, nggak ada abu-abunya. Kalau fikih itu pilihan. Ya, tarihil ahkamul khamsah. Pilihannya pasti satu di antara 5. Bisa halal mubah, bisa tadi ke kiri makruh, kiri lagi kemudian haram, ke kanan sunnah, kemudian langsung menjadi wajib. Ya, bisa sunnah, bisa wajib, tengah-tengahnya mubah. Ke kirinya bisa makruh, bisa haram. Kapan itu menjadi mubah, makruh atau haram? Kapan kemudian naik jadi sunnah? Kapan naik jadi wajib? Tergantung pada kondisi hukum yang menyebabkan itu dihukumi demikian. Disebut dengan ilat namanya. Jadi kalau belum paham ilatnya nggak bisa. Makanya tauhid diajarkan sebelum hijrah. Ya, fikih diajarkan setelah hijrah. Karena ketika hijrah sudah dekat dengan Allah, diajarkanlah fikih. Makanya kalau ada orang yang menghukumi dengan tauhid, belajarnya tauhid, menghukumi masalah fikih, pasti orang itu belum hijrah. Belum hijrah, karena masih belajar di tahap-tahap awal, belum mengerti tentang hukum-hukum fikih. Ya, paham ya? Nah, jadi yang seperti ini menurut saya dijauhi saja, dijauhi, supaya tidak melahirkan nanti fanatisme yang berlebihan, dan belajar dengan baik lagi, serta tetap mendoakan yang demikian. Tadi tetap dihukumi hukum bergaul yang biasa. Jangan sampai kemudian jadi kasar, tidak. Ya, teman-teman bergaul, saya tidak pernah mengajarkan Anda mencela orang. Walaupun ada yang mencela saya, nggak apa-apa, mungkin belum tahu. Saya aja memaafkan, kenapa Anda mesti ribut? Saya memaafkan, kenapa Anda mesti ribut? Allah dicela. Ya innallaha thalithu tsalatsa. Orang kafir mengatakan Allah ada 3, itu kan celaan kepada Allah. Malaikat dicela, Rasul dicela, orang soleh dicela, sahabat dicela, tabiin dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan. Ya kan? Sahabat bukan, tabiin bukan. Terus gak mau dicela. Itu mustahil, mustahil. Jadi nggak apa-apa ya, walaupun ada yang mencela kita tetap bergaul dengan biasa-biasa. Kalau nggak sepakat, nggak apa-apa. Kan tidak harus sepakat semuanya. Tapi jangan sampai perbedaan itu menghalangi kita minum teh bersama. Ya, catat tuh. Terakhir ya, terakhir.